Halo, apa kabar pemirsa? Kembali bersama kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tim Suara Dapil berada di daerah pemilihan Jambi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota madya. Sekarang saat ini saya berada di salah satu Dapil Jambi, yaitu Kabupaten Muara Bungu. Sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Suara Dapil, baiknya kita saksikan dulu profil Dapil Jambi berikut ini. Jambi adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya selain Bengkulu dan Gorontalo. Secara geografis, Provinsi Jambi sangat diuntungkan karena terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang masuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura. Bumi Jambi kaya akan sumber daya alam yang meliputi minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan timah putih. Selain potensi kekayaan alam, Jambi juga menghasilkan produk perkebunan dan kehutanan seperti wilayah di Pulau Sumatera lainnya, yaitu karet dan kelapa sawit. Daerah pemilihan Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota madya. Di antaranya adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan yang terakhir adalah Kabupaten Tebo. Untuk kota madya yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Daftar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jambi. MR Ihsan Yunus dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Haja Saniatul Latifah dari fraksi Partai Golongan Karya. Haji Sultan Adil Hendra dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Haji Julfikar Ahmad dari fraksi Partai Demokrat. Haji Bakri dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan Haja Elviana dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni suku Melayu dan keturunan atau rumpun Minang, yang menjadi mayoritas yaitu masyarakat Kerinci, Tanjung Tebo, Kuamang, Sarolangun, dan suku asli Anak Dalang, serta perantau dari Sumatera Barat di Provinsi Jambi. Melihat kekayaan alam yang berlimpah, letak geografis yang sangat strategis, serta masyarakat yang heterogen, tentunya membuat Provinsi Jambi membutuhkan para figur wakil rakyat yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Saat ini tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan yang duduk di Komisi 11 dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Dia adalah Hajah Dr. Anda Elviana, MSI. Nah, setelah menyaksikan profil Dapil Jambi, kali ini tim Suara Dapil akan mengikuti rangkaian kegiatan dari anggota Dewan, yaitu Dr. Anda Elviana MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan juga anggota Komisi 11 dan BURT. Seperti apa sih kegiatannya? Mari kita ikuti. Pemirsa Suara Dapil, mengawali kegiatan anggota DPR RI, Ibu Elviana melakukan kunjungan ke Kabupaten Tebo di Taman Kanak-Kanak Nur Sibian di Jalan Bahmul, Kelurahan Muara Tebo, Kabupaten Tebo. Terlihat suasana begitu akrab dan penuh keceriaan. Tampak Bu Elviana berinteraksi langsung dengan para murid Taman Kanak-Kanak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa membaca
Al-Fatihah. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya kami pun langsung menyapa di dalam kelas tersebut. Ternyata sekolah ini mendapatkan bantuan dana sosial yang merupakan program dari pemerintah melalui Ibu Elviana untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah. Program ini pun sangat membantu dan dibutuhkan oleh pengurus sekolah. Dan kami pun menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan guru dan para wali murid di dalam kelas tersebut. Dan aspirasi pun atau masukan langsung disampaikan ke Ibu Elviana. Nah, ternyata sangat menarik juga ya kunjungan kita hari ini. Selamat datang Bu, sebelumnya ke PAUD kami. Ya. Jadi bantuan anggaran yang Ibu berikan kepada lembaga kami, alhamdulillah Bu, sangat bermanfaat. Nah, salah satunya ini kursi jumlah 20 Bu, ini kan 2 lokal, jadi kursi, terus mainan jungkitan, ayunan. Nah, terus ada juga Bu beberapa mainan di dalam box. Ya. Sebelumnya kondisi seperti apa ini, Pak? Sebelumnya Anak-anak belajar di mana sebelum anak-anak ada? belajar, nah Bu, itu Ibu boleh lihat itu pakai lesehan seperti itu Bu. Oh, Ya, lesehan. Dan ini pasti dibeli sendiri oleh anak-anak Iya, biasanya. Iya. Nah, ini Tadinya mandiri Bu ya? iya Pak. Ini pakai meja ini, kesian kalian di bawah nih. Nah, karena ada bantuan Ibu ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Senang nak dapat Iya. kursi bagus. Senang. Tapi bisa juga nggak saya mau izin bicara dengan wali muridnya? Boleh. Gimana, Ibu-ibu Mas? masuk, Oh, ibu-ibu. ibu. Silakan Ibu. Mungkin sebagian lah kenal dengan saya, mungkin ada yang belum. Saya salah seorang wakil rakyat Jambi di DPR RI. Nah, hari ini saya mau nengok PAUD salah satu dari ratusan. Ini ratusan nih Mas Roy. Oh, siap, PAUD Bu. di Baik, Provinsi Jambi yang sudah saya bantu mendapatkan dana program sosial Bank Indonesia. Karena yang dari pemerintah, ya Pak Kepala, selama ini hanya berupa BOP PAUD. Apa yang Bu harapkan? Kalau harapannya insya Allah untuk kedepannya bisa lagi ditambah fasilitas ibu sehingga anak-anak kami mendapatkan fasilitas yang baik yang bisa bermanfaat lah untuk anak-anak kami nantinya. Jadi di daerah Tebo ini ada sekitar 50-an PAUD yang sudah Banyak juga Bu ya? banyak Pak. Cuma saya tidak mengingatnya karena memang kita nggak baik ingat yang sudah kita lakukan karena itu kewajiban. Ya, udah tersalurkan semua Ya, Bu ya? tapi yang penting itu yang kita ingat PAUD mana lagi yang belum. Dan apalagi nanti yang kelak bisa kita bantu untuk Tugas PAUD dari ini. Ibu Bu ya? Setelah mengunjungi sekolah, kami pun mengikuti kegiatan selanjutnya bersama Ibu Elviana di Kabupaten Tebo. Perjalanan sekitar 1 jam yang melewati bukit-bukit dan lereng pegunungan. Dalam perjalanan menuju Kabupaten Tebo, kami berkesempatan berbincang langsung dengan Ibu Elviana. Baik pemirsa Swardapil, baru saja tim Swardapil mengikuti kegiatan Ibu Elviana terkait dengan bantuannya di dalam pendidikan PAUD. Nah Ibu, saya lihat ini kan ada sekitar 11 kabupaten Bu ya? Ya, di sini, 11 Bu, ya. kabupaten kota. Gimana Ibu cara membagi waktunya Ibu dengan yang waktu rentan kan sibuk nih anggota dewan untuk membagi waktunya. Sementara waktu reses hanya sebentar. Ini gimana Bu cara membagi waktu biar pemirsa tahu? Iya. Kan DPR kan rapat-rapatnya kan rata-rata hanya Sabtu Kamis. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, kadang-kadang Senin nggak ada rapat. Itu Ibu asal tak rapat, saya pulang. Ke dapil ya? Saya ke Artinya dapil. nggak nunggu masa reses Bu ya? Nggak ada, saya punya catatan. Nah. Nanti Mas bisa lihat acara saya dengan Kepala Desa, dengan BPKP. Saya bisa buktikan ke masyarakat yang hari ini kelompok masyarakat kesekian peratus yang saya kunjungi. Tuh pemirsa begitu antusias sekali ya terhadap kepedulian Ibu terhadap daerah Harus pemilihannya. kreatif, Dan anggota kreativitas dewan tuh perlu dituntut harus juga. merasa berhutang Nah. dengan rakyat yang sudah memilih kita. Nah, anggota dewan yang memang benar-benar bekerja dan mengetahui masalah di daerah pemilihnya masing-masing. Sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan ya, Kantor Bupati kantor Tebo. Bupati Tebo untuk bertemu dengan kepala desa di Kabupaten Tebo.
Akhirnya kami pun tiba di lokasi yang berada di Gedung Aula Pertemuan di Kabupaten Tebo. Ibu Elviana hadir dalam acara sosialisasi dan evaluasi hasil implementasi sistem keuangan desa yang dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Tebo. Hari ini kita minta Bupati mengundang teman-teman kepala desa Kabupaten Tebo karena dari ada 11 kabupaten kota ya, Tebo adalah terindikasi sedikit banyak teman-teman yang mengalami kelemahan dalam hal pelaporan. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan ini menjadi temuan sehingga berimplikasi hukum. Padahal niat mereka mungkin baik, mau menggunakan dana desa dengan maksimal, tahu-taunya kepleset. Jadi untuk mengantisipasi itu, di peraturan tentang dana desa ini Mas Roy bertukar-tukar, berubah-berubah. Belum paham yang satu, peraturan lainnya muncul lagi gitu. Artinya Ibu mau sosialisasikan di sini Bu ya. Boleh saya ikut meliput Bu ya? Oh, boleh Mas. Mari Bu, silakan. Assalamualaikum Pak Ibu. Dan ternyata pemirsa, sosialisasi ini mendapat sambutan yang baik dari seluruh kepala desa. Bahwa dalam mengelola anggaran dana desa harus dipahami betul secara komprehensif agar tidak terjadi penyimpangan dalam mengelola anggaran tersebut. Inti dari undang-undang desa itu adalah memperdekat jarak kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Nilai Allah saya ingin berbuat banyak untuk Tebo. Yang hadir ini tidak diwakilkan kepada sekretaris desa atau staf-stafnya. Saya mohon karena pernah saya sebut ada pertemuan juga, saya telepon beberapa kades, bukan kami yang hadir Bu, tim kami ini. Pertama alhamdulillah ya, acara ini direspon bagus oleh kepala desa. Memang dana desa merupakan bagian dari yang dibahas di Komisi 11 DPR. Yang saya bisa bicara tentang dana desa, bisa memberi masukan ke Menteri Keuangan dan ke Bappenas kan juga mitra kerja Komisi 11 ya setelah melakukan acara-acara seperti ini. Nah kayak tadi tambah lagi 1-2 modal saya nanti ketika habis resesi ini. Pertama, ternyata teman-teman kepala desa tidak begitu mendapat pengetahuan maksimal karena yang didiklatkan selalu bendahara. Nah, berarti nanti harus ada tambahan anggaran untuk mendiklatkan kepala desa dan sekretaris desa. Yang kedua, pemerintah juga harus berpikir perputaran atau pergantian kades, pelantikan kades-kades baru. Itu harus didata dengan benar gitu. Kalau kades yang lain mendapat diklatnya 1 kali, teman-teman yang baru itu harus dibuat budgetnya 5 kali lipat dari itu. Jadi sehingga sekali lagi jangan sampai teman-teman kades jadi korban. Bukan karena niatnya korupsi, saya yakin mereka orang-orang baik. Kalau nggak baik nggak mungkin terpilih pemilihan umum itu kan kepala desa itu. Tetapi ketidaktahuan seperti pengakuan salah satu kades Sukamakmur kalau saya tidak salah tadi, bahwa mereka tidak tahu. Bisa jadi Bapak yang ngomong tadi adalah baru dilantik menjadi kades. Jangan sampai seperti kades di Lampung Tengah yang saya bilang tadi. Kami tidak perlu dikasih dana desa, tapi tolong penuhi list ini. Buatkan kami jalan, buatkan kami jembatan gantung, seperti itu. Jadi ini sekarang tugas besar pemerintah. Jangan hanya sebatas setelah dikucurkan anggaran dianggap problem dana desanya selesai. Tapi lebih kepada tingkatkan kapasitas building dari kepala desa ini dengan diklat. Kami pun sempat mewawancarai langsung para kepala desa yang hadir di acara itu. Ya kalau tentang dengan cara workshop yang ada dipaparkan oleh Ibu Elviana tadi kan, saya sangat mungkin saya berharap ini lebih majulah untuk memajukan desa saya. Harapan ya untuk Ibu Elviana hendaknya kami sebagai kepala desa sangat mendukunglah program yang ada dipaparkan oleh Ibu Elviana tadi. Kalau kendala jelas adalah kendala, tentu ada. Yang pertama tadi itu tentang keluhan kami di bidang mengelola dana desa ini masalah teknis. Nah SDM-nya gitu kira-kira. Sementara di
kita merekrut dari pemerintahan desa itu kan tamatan dari SMA, sementara tuntutan di lapangan kita bikin teknis itu secara manual gitu kira-kira. Kalau kita mengambil dari yang namanya konsultan itu kan tidak ada anggarannya di situ. Nah itu yang agak terjadi kendala itu. Workshop yang dilakukan Ibu Elpiana ini sangat membantu daripada kepala desa dan Pak Camat juga untuk memimpin daripada desa dan kecamatannya masing-masing. Jadi sebelum dana desa itu tidak melenceng dari jalurnya, mungkin dengan adanya ini katakanlah kita sejenis pelatihan gitu ya sangat membantu juga. Mengakhiri kegiatan tersebut, kami pun menyempatkan diri untuk berbincang langsung dengan Ibu Elviana yang juga sebagai anggota Komisi 11 DPR RI terkait kegiatan sosialisasi tersebut. Setelah mendengar acara ini, Bu, kita mau diajak kemana lagi nih, Bu? Tim Suara Dapil. Kita ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Di sana nanti sudah menunggu teman-teman otoritas jasa keuangan Jambi bersama industri jasa keuangan. Kita mau menjelaskan tentang memberi edukasi tentang keuangan, tentang literasi dan ekonomi syariah. Oh, itu Bu ya. Jadi targetnya nanti adalah melalui jajaran Kemenak terjadi penyebaran tentang edukasi keuangan. Baik pemirsa, kita ikutin terus kegiatan Ibu Elviana. Yuk. Nah, kegiatan selanjutnya, tim Suara Dapil terus mengikuti aktivitas Ibu Elviana di daerah pemilihannya pemirsa. Dan kami tiba di gedung pertemuan Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Tebo. Kami lihat banyak sekali yang hadir tamu undangannya. Seperti Bu Elviana yang dikatakan tadi, yaitu acara sosialisasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa ya acaranya? Kami melihat langsung jalannya acara tersebut. Antusias tamu undangan sangat baik. Tamu yang hadir adalah para kepala sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri, para staf kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo, dan mitra Komisi 11, yaitu OJK dari Provinsi Jambi dan kepala kantor bank se-Kabupaten Tebo. Tentunya Ibu Elviana juga diundang sebagai anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang hadir sebagai pembicara yang menjelaskan secara detail terkait sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan. Kami di Komisi 11 terdorong untuk membuat masyarakat di dapil kami masing-masing lebih mengenal industri jasa keuangan perbankan. Karena tidak bisa dipungkiri semakin masyarakat itu mengenal bank, semakin sejahtera lagi. Kenapa saya anggap penting teman-teman Kemenak memahami juga soal otoritas jasa keuangan dan perbankan. Pertama, saya berharap Bapak ini undangkan pimpinannya. Guru nanti dia punya masa, punya murid. Kepala sekolah punya organisasinya, guru-gurunya. Tua apalagi melalui orang yang tidak begitu banyak ini, 100 orang ini akan diharapkan menyebarkan informasi tentang industri jasa keuangan perbankan. Suasana acara pun berlangsung sangat hangat dan berinteraktif. Tim Suara Dapil sempat mewawancarai para tamu undangan. Kami bersama Ibu Elviana sebagai anggota DPR RI Komisi 11 Dapil Jambi mengadakan acara sosialisasi dengan tujuan adalah memperkenalkan apa itu tugas dan fungsi OJK, kemudian bagaimana berinvestasi dengan baik, mensikapi uang yang ada dengan baik,
memperkenalkan apa itu investasi bodong, memperkenalkan teman-teman yang kami ajak dari beberapa industri jasa keuangan. Saya sampaikan dalam sambutan saya, sebelum ada sosialisasi seperti ini, kayaknya saya sendiri tidak mengerti apa itu sebetulnya OJK. Dengan adanya inisiatif oleh Ibu Elpiana sebagai anggota DPR RI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas adanya inisiatif untuk melakukan sosialisasi terhadap OJK tersebut. Acara pun diakhiri dengan pemberian hadiah kepada para peserta yang beruntung. Dan kami sempat menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan Ibu Elviana sambil mengikuti kegiatan Ibu Elviana berikutnya. Saya pikir ini merupakan kegiatan yang sangat memberi pendidikan kepada masyarakat, pendidikan tentang dunia perbankan. Kita lihat seperti saya bilang tadi, berapa banyak masyarakat tidak mengenal bank, sehingga mereka minjamnya ke rentenir dengan bunga yang sangat besar. Dan juga masyarakat sebenarnya bukan hanya soal perbankan ya, yang disosialisasikan oleh OJK itu, yang non banknya juga ada seperti asuransi misalnya. Edukasi ini juga OJK termasuk dengan investasi-investasi yang ilegal atau yang bodong itu ya? Iya, untuk menghindari jangan sampai masyarakat misalnya ditawarkan nabung 10 juta dalam 6 bulan menjadi 200 juta. Dan itu sudah banyak sekali korbannya di Jambi. Mudah-mudahan dengan acara ini meminimalisir korban-korban investasi bodong, meningkatkan kepahaman masyarakat tentang perbankan, dan melindungi, dan juga teman-teman perbankan juga tadi merasa diuntungkan. Baik pemirsa, ini sangat efektif sekali tentang sosialisasi dengan OJK. Saat ini kita akan kemana Bu? Kegiatan Ibu nih? Kita menuju, ini kan Kabupaten Tebo, kita menuju ke Kabupaten Muaro Bungo. Kita akan melihat bagaimana proses pengembalian pinjaman ultramikro. Pinjaman ibu-ibu minjam 2 juta tanpa agunan, tapi syaratnya ibu-ibu usia 18 sampai 58 tahun, gunanya untuk membuka usaha seperti jual gorengan, jual sayuran. Minjamnya 2 juta, pengembaliannya dijemput oleh PNM, stafnya Permodalan Nasional Madani, sebuah BUMN di bawah Menteri Keuangan. Nanti kita lihat bagaimana cara mereka mengangsurnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita ikuti terus kegiatan dari Ibu Elviana. Mari Ibu. Lokasinya kali ini berada di Desa Saranajaya di Kabupaten Bungo. Untuk mencapai ke desa tersebut, lama perjalanan sekitar 1 jam 45 menit dari Kabupaten Tebo. Akhirnya tim Soldapil tiba di Desa Saranajaya pada petang hari. Suasana cukup ramai yang dihadiri mayoritas kaum ibu-ibu. Dan Ibu Elviana disambut hangat oleh ibu-ibu desa setempat, membaur, penuh keakraban dan kekeluargaan. Terlihat Ibu Elviana melakukan dialog langsung dengan para penerima bantuan UKM Mikro. Hingga jelang maghrib tiba, kami akhirnya ikut bergabung dengan para peserta dan berbincang langsung untuk menyerap aspirasi yang akan disampaikan oleh para peserta UKM Mikro, yang mayoritas adalah para pedagang kecil. Dan juga sebagai konstituen dari Ibu Elviana. Dan ternyata yang menerima bantuan UKM Mikro ada 3.130 orang yang mendapatkan program UMI di Kabupaten Bungo, yang sistem pembayarannya dapat diangsur setiap minggu Rp50.000 pemirsa. Tim Sordapil menyaksikan langsung sistem pembayaran angsuran tersebut. Wah, lumayan seru juga ya sistem pembayarannya. Sebelumnya belum tahu program UMI ya? Belum. Setelah ada yang program UMI gimana? Ya kami senang lah, merasa terbantu gitu kan. Berapa yang didapat pinjaman dari? 2 juta. 2 juta. Cara mengangsurnya gimana? 50.000 setiap minggu. 50.000 setiap minggu. Enggak. Ringan ya? Ringan. Sekarang usahanya gimana setelah mendapat UMI, program UMI? Alhamdulillah sekarang lancar. Lancar ya. Ada pesan-kesan nggak buat Ibu Elviana? Kalau kami sih pesannya ya cuman ibu-ibu tadi minta cuman untuk
angsurannya 2 minggu sekali gitu aja. Oh, 2 minggu Jadi sekali. nggak perlu tiap minggu ngumpul-ngumpul kayak gini. bisa. Akan saya sampaikan dalam raker nanti melalui Bu Menteri Keuangan, kita akan undang di RUT PT PNM karena operasional ini oleh PT PNM, Iya. Permodalan Nasional Madani. Tuh, sudah diteruskan nanti ke menterinya langsung sama Bu Elviana. Baiklah pemirsa, inilah tadi kita sudah melakukan proses langsung cara mengangsur peminjaman uang 2 juta, ternyata sangat bermanfaat buat desa Desa Ranajaya. Dan dari Kabupaten Bungo kami melaporkan, sampai ketemu lagi di program Suara Dapil berikutnya. Demikianlah pemirsa seluruh rangkaian kegiatan Suara Dapil di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan seluruh aspirasi maupun masukan-masukan dapat terserap langsung oleh anggota Dewan Republik Indonesia. Dari Jembatan Tanjung Menanti, Kabupaten Muara Bungo, sampai jumpa di episode Suara Dapil berikutnya.